mengenai pemikiran tokoh ekonomi Islam yang salah satu tokohnya adalah Ibnu Mas'ud Al-Qasani. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ekonomi mikro Islam dengan dosen pengampu Ibu Hajah Fitriani, SOS MSI ME. Nama asli Ibnu Mas'ud Al-Qasani adalah Abu Bakar Alauddin bin Mas'ud bin Ahmad Al-Qasani. Al-Qasani adalah seorang ahli fikih dari mazhab Hanafi yang lahir di wilayah Kasan, yang sekarang berada di Uzbekistan. Sebutan Al-Qasani ini diambil dari istilah Kasan. Tahun kelahiran Al-Qasani tidak disebutkan dengan jelas, sedangkan waktu wafatnya adalah pada tanggal 10 Rajab 587 Hijriah. Al-Qasani merupakan salah satu ulama dari mazhab Hanafi yang tinggal di Damaskus pada masa kekuasaan Sultan Nuruddin Mahmud, dan pada masa ini pula Al-Qasani menjadi gubernur di daerah Halwiyah di Aleppo. Beliau dikenal karena kontribusinya yang sangat signifikan dalam hukum Islam, khususnya melalui karyanya yang terkenal. Al-Qasani adalah seorang murid dari Al-Samarqandi, seorang ulama besar yang menulis kitab Tuhfah Al-Fuqaha. Al-Qasani adalah seorang ahli hukum Islam mazhab Hanafi yang menganalisis beberapa isu ekonomi dalam karyanya Badai Sanai. Diskusinya tentang pembagian keuntungan dan liabilitas atas kerugian dalam kontrak mudharabah jelas dan tepat. Keuntungan dari modal yang diserahkan pada ukurannya terhadap risiko dan ketidakpastian membuat pemodal bertanggung jawab atas kerugian jika kerugiannya ada. Al-Qasani juga menjelaskan sifat sewa. Ia mendefinisikan sewa sebagai harga manfaat yang mengalir dari penggunaan barang-barang sewaan. Pemikiran tokoh ekonomi Islam. Dalam pandangan ekonominya, Ibnu Mas'ud Al-Qasani mendasarkan pemikirannya pada prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah yang kuat dan sistematis. Beberapa konsep utama dalam pemikiran ekonomi beliau antara lain, yang pertama, konsep kepemilikan, yang kedua, jual beli atau al-buyu, yang ketiga, riba, yang keempat, zakat, yang terakhir, sewa menyewa atau ijaroh. Yang pertama, konsep kepemilikan. Al-Qasani menjelaskan bahwa kepemilikan individu diakui dalam Islam, tetapi dengan batasan bahwa hak tersebut tidak boleh merugikan kepentingan umum. Ia menekankan keseimbangan antara hak individu dan hak masyarakat. Konsep ini penting dalam transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa, dan wakaf. Yang kedua, jual beli atau al-buyu. Al-Qasani memberikan penjelasan detail tentang hukum jual beli, termasuk rukun dan syarat-syaratnya. Dalam pandangannya, transaksi harus dilakukan secara adil dan tidak ada unsur penipuan atau gharar atau ketidakpastian. Transparansi dalam kontrak menjadi hal yang penting untuk menjaga keadilan antara pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga, riba. Sebagai seorang ulama yang mengikuti mazhab Hanafi, Al-Qasani mengharamkan riba dalam semua bentuknya. Dalam Badai Sanai, ia menjelaskan bagaimana riba merugikan masyarakat dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Larangan riba menjadi salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam menurut pandangannya. Yang keempat, zakat. Al-Qasani juga menekankan pentingnya zakat dalam distribusi kekayaan di masyarakat. Zakat adalah salah satu cara untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Yang terakhir, sewa menyewa atau ijaroh. Dalam hal transaksi sewa menyewa, Al-Qasani menyusun aturan-aturan yang adil berdasarkan hukum syariah. Ia menekankan pentingnya memenuhi syarat-syarat seperti kesepakatan yang jelas antara pihak yang menyewakan dan yang menyewa, serta pemanfaatan barang yang disewakan sesuai dengan syariat. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu secara keseluruhan, pemikiran ekonomi Al-Qasani bertumpu pada prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam transaksi ekonomi. Sistem ekonomi yang ia gambarkan menitik beratkan pada keadilan distribusi kekayaan dan pelanggaran praktik ekonomi yang merugikan masyarakat. Pemikiran ini menjadi landasan penting bagi ekonomi Islam hingga masa kini. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.